Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witan Semidu, saya dari kelas D akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai geostrategis di Indonesia. Baiklah, sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui apa sih geostrategis Indonesia itu. Geostrategis Indonesia adalah strategis dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan geostrategis Indonesia: 1. Tegakkan hukum dengan keterlibatan. 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Terselenggaranya pertahanan keamanan. 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. 5. Adanya kesempatan rakyat untuk memprioritaskan diri. Fungsi geostrategis Indonesia. Geostrategis Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategis Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tangkapan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek. Yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan aspek sosial budaya. Dan yang kelima, ketahanan pada aspek ketahanan keamanan. Sifat geostrategis Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunggal, yaitu dalam pembangunan ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Yang kedua, mawas ke dalam, ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Yang ketiga, kewibawaan, bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, bersifat menurut waktu, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Yang kelima, tidak membenarkan sikap atau kekuasaan dan adu kekuatan, dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang digunakan adu kekuasaan dan kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang keenam, percaya pada diri sendiri, dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan luar. Yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain, dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dan dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional diupayakan untuk tidak bertergantung pada pihak lain. Perkembangan konsep geostrategis Indonesia. Pada awalnya, perkembangan geostrategis Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD Bandung pada tahun 1962. Isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Sehingga pada saat itu, geostrategis Indonesia dimaknai sebagai strategis untuk mempertahankan, mengembangkan, dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilyawan untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Selanjutnya, komponen-komponen strategi Astragarta.
Komponen strategi Astragartra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Trigatra. Komponen strategi Trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible untuk bersifat kehidupan alamiah. Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra intangible atau bersifat kehidupan sosial. Selanjutnya, implementasi geostrategis Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, maka tidak dapat disangka lagi bahwa kebutuhan akan komunikasi dan informasi sangatlah penting. TIK berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi dan bertukar informasi yang dapat mencakup seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memadai, bukan hanya bidang pertahanan dan keamanan saja yang akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi di semua bidang ketahanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, geostrategis Indonesia dalam menghadapi dinamika politik global dan regional. Geostrategis Indonesia di tengah-tengah dinamika perkembangan politik global dan regional perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Setelah memahami tentang kondisi ketahanan nasional dan dinamika perkembangan politik global dan regional, perlu dicermati, diperhatikan, dan dipertimbangkan pada setiap gatra ketahanan nasional sebagai berikut. A. Geografi. Kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai jalur lalu lintas dan perdagangan internasional, karakteristik wilayahnya yang sangat luas dan terbuka, berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, serta dilalui cincin api atau ring of fire, memiliki beberapa kerawanan yang perlu diwaspadai sebagai berikut. 1. Kemungkinan terjadinya didominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut pengaruh di kawasan Asia di jalur Alki atau alur laut kepulauan Indonesia. Kedua, kemungkinan terjadinya spillover atau luapan dampak konflik kekerasan di Laut Cina Selatan apabila eskalasi konflik Laut Cina Selatan terus meningkat. Ketiga, kemungkinan terjadinya dorongan pengaruh kepentingan negara besar yang dapat memicu eskalasi sengketa batas wilayah negara dengan ke negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN. Apabila proses implementasi ASEAN Community ternyata tidak dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan. Keempat, kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar dengan memanfaatkan isu kejahatan lintas negara atau transnational crime karena makin kurangnya kemampuan pengawasan terhadap wilayah perairan dan udara nasional yang sangat luas dan terbuka. Kelima, kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar ketika terjadi bencana alam yang sangat besar. Selanjutnya B. Demografi. Kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan penguasaan pasar barang-barang yang telah diproduksi oleh negara besar apabila pemerintah tidak mampu memberdayakannya. C. SKA
Kondisi beragam sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam negara besar apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengamankan dan mengelolanya sendiri. D. Ideologi. Dalam konsekuensinya implementasi, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ideologi Pancasila akan memungkinkan lebih mudah bagi negara besar untuk memasukkan ideologinya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. E. Politik. Dengan banyaknya daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi pemilihan umum secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara besar melakukan infiltrasi kepentingannya. F. Ekonomi. Kondisi ekonomi nasional yang belum begitu kokoh akan memungkinkan mudah dimanfaatkan negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya melalui paket-paket bantuan ekonominya. G. Sosial budaya. Kondisi sosial budaya nasional dengan keragaman suku, ras, agama, adat, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan negara besar mudah melakukan upaya memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat guna menjatuhkan pemerintah yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingannya. H. Pertahanan dan keamanan. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara komprehensif sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju akan memungkinkan negara besar mudah menjatuhkan usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi persoalan keamanannya dan memperkaratkannya sebagai kegiatan ilegal yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Geostrategis Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat disusun semoga bisa bermanfaat menjadi bahan masukan dan pemikiran positif bagi upaya perjuangan penyelenggaraan tugas pokok regional untuk memenuhi dan melindungi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia. Setelah mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan beberapa kerawanan pada masing-masing gatra ketahanan nasional di tengah dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya antisipasinya sebagai berikut. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan atau security sector reform sampai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra ketahanan nasional. A. Pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri. B. Pemerintah perlu melakukan usaha memeratakan penyebaran penduduk selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki,
juga meningkatkan tingkat kesejahteraannya yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum, serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi objek pemerataan penyebaran penduduk. C. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi, pengarahan langsung kepada masyarakat, maupun melalui program pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, sampai dengan perguruan tinggi. D. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan kemampuan ekonomi yang berbasis kemandirian melalui efisiensi penggunaan anggaran dan pemberdayaan sumber-sumber pemasukan APBN untuk menghindari infiltrasi kepentingan negara besar melalui paket-paket bantuan ekonomi. Pemerintah perlu melakukan usaha perluasan lapangan kerja serta melakukan pembimbingan dan pendampingan secara langsung kepada penduduk dalam kategori miskin dengan program-program usaha ekonomi kerakyatan agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka serta Gini rasio secara signifikan. F. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program Kebhinneka Tunggal Ikaan untuk memperkokoh soliditas, persatuan, dan kesatuan bangsa dengan memberdayakan elit politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di daerah-daerah seluruh wilayah NKRI. G. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan dan penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan demokrasi pemilihan presiden atau wakil presiden, kepala daerah, dan wakil-wakil rakyat secara langsung yang lebih efektif dan efisien dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila agar stabilitas politik nasional senantiasa terjaga dan kondusif sehingga tidak ada celah bagi negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya. Pemerintah perlu segera menginisiasi penyusunan regulasi atau undang-undang tentang garis besar haluan negara yang di dalamnya mengatur penegasan cita-cita nasional, tujuan nasional, kepentingan nasional, dan tugas pokok nasional sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas tersebut, maka diperlukan juga strategi pembangunan nasional yang mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan kondisi geostrategis Indonesia. Geostrategis Indonesia akan memberikan arahan tentang bagaimana perancang strategis pembangunan guna menyelenggarakan tugas pokok nasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasional.
Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum